Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi yang juga narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu-Ibu Ros Family yang saya kasihi dan seluruh peserta yang berbahagia. Hadir juga bersama kita pada siang hari ini, tim Kanwil B, One Onco, dan Community Partner ICT. Selamat datang, saya ucapkan di acara Saturday Sharing Rumah Sakit Onkologi Surabaya yang bekerja sama dengan KLB One Onco pada hari ini, Sabtu 14 November 2020. Pada kesempatan hari ini, Saturday Sharing kita juga sebagai momen peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November. Perkenankan Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Cindy yang akan menjadi moderator jalannya Saturday Sharing kita pada siang hari ini. Tema Saturday Sharing kita pada siang hari ini adalah deteksi dini kanker serviks. Suatu tema yang sangat menarik karena kita ketahui bersama bahwa kanker serviks merupakan suatu kanker penyebab kanker nomor 2 pada perempuan di Indonesia. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti jalannya materi ini dari awal hingga akhir dan mendapatkan suatu informasi yang berguna buat kesehatan kita bersama. Nah, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Jadi yang pertama akan ada penyampaian materi dari narasumber kita pada siang hari ini, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kemudian akan disampaikan closing statement atau kesimpulan dari Saturday Sharing pada siang hari ini. Nah, sebelum mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal, yakni panitia akan menonaktifkan atau men-mute mikrofon dari seluruh peserta. Nah, namun jika para peserta ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar dengan format nama dan diikuti dengan pertanyaan. Nah, jika dari para peserta ingin bertanya secara langsung dengan Dr. Wita, nanti bisa memencet tombol raise hand dan dari pihak panitia akan menaktifkan mute atau mengaktifkan mikrofon dari para peserta. Baik, saya kira sudah jelas dan untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Wita. Kepada Dr. Wita, saya persilahkan, Dokter. Terima kasih, Dr. Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh sebelumnya saya tanya, Dr. Cindy, saya punya waktu berapa lama ya? Apa bebas? Karena ini malam minggu gitu ya? Bebas, Dokter. Bebas, tidak terbatas gitu ya. Termasuk pertanyaannya nanti, asal pertanyaannya seputar deteksi dini gitu ya? Ya, betul. Bapak, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk berminat pada topik yang akan kita bicarakan siang hari yang lumayan panas ya. Jadi kenapa kok topik ini kita anggap penting? Karena ini topik yang menurut saya terbengkalai ya. Jadi masalah kanker serviks ini, apalagi sekarang ada COVID nih, semua topiknya adalah COVID, gitu ya. Jarang bagaimana deteksi dini kanker serviks ini menjadi perhatian lagi. Mohon izin saya akan share screen ya. Jadi sudah kelihatan ya. Baik, jadi topik kita siang ini adalah kanker serviks. Jadi nanti kita membahas bagaimana gejalanya, kemudian siapa saja yang berisiko, bagaimana kemudian deteksi dini dan pencegahannya. Di sini bukan ibu-ibu saja rasanya ya, ada bapak-bapak ya. Saya harap demikian, karena memang organ yang akan kita bahas ini adalah mulut rahim, dan yang punya mulut rahim hanya ibu-ibu gitu ya. Tapi seperti kita lihat bahwa organ serviks ini walaupun yang punya ibu-ibu adalah tapi dipakai bersama gitu ya. Artinya istri dan pasangannya, suami dalam hal ini. Jadi bukan hanya yang peduli para kaum wanita saja begitu ya. Jadi harusnya semuanya peduli. Kemudian beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya kira-kira 2000 mungkin ya, tahun 2000,
Ini pasti kenal semua ini ya. Pasti kenal semua. Kira-kira tahun 2000 itu artis terkenal ini ya. Artis terkenal ini meninggal pada usia 32. Jadi 32 itu masih relatif muda ya. Jadi jangan mengira bahwa yang namanya kanker-kanker itu hanya pada usia lanjut ya. Ini meninggal pada umur 32. Jadi artis terkenal ini kakak atau adiknya Arman Maulana gitu ya, Nita Kilana. Jadi disebabkan karena kanker serviks. Beberapa tahun kemudian setelah ini beliau ini meninggal, berduyun-duyunlah para ibu-ibu perempuan dan itu ke klinik untuk minta periksa pap smear. Gitu ya. Jadi rame waktu itu datang, tidak ada keluhan apa-apa, minta dilakukan pap smear. Kemudian hilang lagi, pap smear tidak penting lagi mungkin setelah itu. Kemudian belum terlalu lama, kira-kira 3-4 tahun yang lalu mungkin ya, artis ini juga meninggal karena kanker serviks ya. Usianya juga relatif muda, meninggal kira-kira umur 36-37-an gitu. Juga karena kanker serviks. Jadi nanti kita akan belajar terus kalau gitu siapa aja sebenarnya ya yang berisiko. Kemudian apa sih kanker serviks itu? Itu kita bahas pelan-pelan ya. Santai aja, sambil makan-makan juga boleh, sambil tidur-tiduran juga boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, santai saja ya. Dicatat aja nanti yang mau ditanyakan, langsung dicatat, nanti kita diskusikan bersama. Kalau bisa saya jawab, nanti kalau enggak saya jadikan PR buat saya. Baik, apakah kanker serviks itu? Nah ya, jadi yang disebut kanker serviks itu adalah keganasan pada serviks. Serviks itu merupakan bagian dari rahim, yaitu mulut rahim. Jadi siang ini topik kita adalah kanker serviks ya. Jadi bukan kanker rahim, bukan, juga bukan kanker indung telur. Jadi hanya kanker serviks atau mulut rahim. Jadi kita belajar sedikit ya, mungkin mengingat kembali biologi pada saat kita SMA mungkin ya. Di mana sih letaknya mulut rahim atau serviks itu ya? Jadi kalau kita lihat ini adalah rahim, bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah rahim, kemudian ini adalah indung telur kanan dan kiri, kemudian ini adalah mulut rahim. Dari seluruh bagian organ genitalia perempuan ini yang paling sering kita temukan keganasan memang adalah rahim atau mulut rahim atau serviks ini. Ini lebih dari 60%, 70%, yang lainnya kecil-kecil ya, nggak terlalu banyak ya, apalagi si atuba ini ya, itu kecil. Tapi yang paling sering adalah kanker serviks. Jadi yang kita bahas pada siang hari ini adalah kanker serviks, bukan kanker yang lain. Jadi kalau kita lihat di mana sih letaknya, itu di sini ya, di rongga panggul bawah ini ada rahim, kemudian ada indung telur kanan dan kiri, mulut rahim ada di sini. Kalau kita besarkan lagi di sini. Sebelum melihat ini, kita melewati liang vagina, ya. Ini yang namanya selaput darah itu ini ya, itu. Nah, masuk ke dalam itu baru kita bisa melihat ini. Jadi kalau tidak masuk ke dalam, tidak pakai alat khusus, tidak akan kelihatan, gitu ya. Ini bagian dari rahim, yaitu serviks. Jadi asal muasalnya kanker serviks itu ya di sini ini. Ya. Nah, kanker serviks adalah luka atau borok ulkus dungkul atau benjolan gitu ya, yang asalnya itu dari serviks, rahim, tapi karena dia kanker, namanya kanker itu mempunyai kemampuan untuk menyebar. Menyebar itu bisa ke organ sekitar, misalnya ke kandung kencing karena di situ yang paling dekat, atau ke anus ya, ke rektum, organ sekitar yang nempel. Jadi kadang-kadang kok jadi anyang-anyangan, misalnya begitu ya. Kok jadi buang air besar ada darah, misalnya begitu. Atau bahkan organ yang jauh. Organ yang jauh itu misalnya ke hepar atau liver. Atau kemudian ke paru-paru. Yang paling sering itu paru-paru ya, yang paling sering. Dan kemudian hepar, itu lumayan sering. Dan itu semua kanker serviks ini asal mulanya enggak. Kemudian ujuk-ujuk orang menderita tahu-tahu kanker serviks, gitu ya, enggak. Tapi dia melalui satu tahapan yang kita sebut sebagai lesi prakanker. Jadi ya, jadi bahkan dikatakan bahwa satu-satunya kanker
yang melalui suatu keadaan lesi prakanker yang bisa dideteksi adalah kanker serviks. CA paru, CA mame, kadang-kadang tidak tahu lesi prakankernya kapan, apakah ada lesi prakankernya. Tapi yang jelas kanker serviks itu melalui suatu kelainan yang namanya prakanker. Jadi ini belum apa-apa, belum menjadi kanker sama sekali, tapi itu bisa kita ketahui sebelumnya. Gitu. Kemudian kita lihat epidemiologinya ya. Epidemiologi itu gambaran secara menyeluruh. Jadi sebenarnya kanker serviks itu banyak dijumpai pada wanita di seluruh dunia. Tapi terbanyak itu di negara yang sedang berkembang. Kenapa demikian? Nanti kita lihat satu-satu ya. Yang penting adalah ternyata program deteksi dininya adalah penting. Di negara maju, kenapa kanker serviks sudah banyak menurun, bahkan angka kematiannya juga menurun karena program deteksi dininya sangat baik. Ini nanti kita bahas kenapa kok program deteksi dini sangat penting, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kanker serviks itu merupakan 8% dari seluruh kanker. Kalau dari peta Indonesia memang kedua atau pertama ya. Jadi antara kanker payudara dan kanker serviks di Indonesia itu antara juara 1 dan runner up itu ganti-gantian. Kadang-kadang tahun ini tertinggi kanker payudara, tahun berikutnya kanker serviks. Seperti itu kalau di Indonesia. Tapi secara dunia dia urutan keempat dari seluruh wanita ya. Jadi payudara, usus besar, paru, baru kemudian CA serviks. Pada tahun 2018 secara di seluruh dunia 18 itu didapatkan kasus yang lumayan banyak ya, 500.000 lebih kasus dengan kematian lebih dari separuhnya akibat kanker serviks. Itu tersebar di seluruh negara dan seperti dikatakan tadi kebanyakan 80% itu pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk di negara kita. Kita sepakat kan negara kita ini belum negara maju kan, masih negara yang sedang berkembang begitu ya. Jadi ini termasuk negara yang menyumbang angka kejadian yang tinggi. Kita lihat di Indonesia ini Global Cancer Registrasi ya tahun 2018. Itu Indonesia, ini kita membahas tentang Indonesia ya. Ada 32.000 sekian perempuan menderita kanker serviks, artinya baru kasus baru yang dideteksi sebagai kanker serviks itu pada tahun 2018 ada 32.400 sekian. Jadi kalau lihat risikonya per 100.000 penduduk itu ada 23, sekian, 23-24 kasus baru. Ini tahun 2018. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun di Indonesia tidak berubah petanya ya hampir sama seperti itu. Ini kasus baru. Bagaimana dengan kasus kematiannya? Jadi kalau tadi 32.000 kasus baru yang meninggal itu separuh lebih, hampir sama seperti gambaran dunia ya. Kalau kita lihat peta ini, yang warnanya paling tua itu yang incidence paling tinggi. Di Indonesia ya merah agak tua gitu ya. Ini ya kalau Afrika ini mungkin ya lebih gelap merahnya ya, tapi Indonesia juga mengkhawatirkan ini kondisinya ya. Kita lihat bagaimana kanker serviks setiap 2 menit itu di dunia ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Kalau di Indonesia 1 jam ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Gitu ya, jadi mengerikan. Gitu ya. Di Jawa Timur ini ada baliho ini ya, baliho di salah satu perempatan jalan besar. Bahkan kemudian masuk di Kelurahan Harian Surya ini tahun 2015, ini kurang jelas kelihatannya. Ini tahun 2015. Jadi Jatim itu menyatakan darurat kanker serviks, gitu ya. Bahkan ya pasien-pasien antri dilihat ini poli onkologi pada waktu itu antri pasien-pasien ya untuk radiasi atau ada sebagainya itu. Itu 2015 itu waktu itu ya. Kemudian habis itu tidak terdengar lagi programnya bagaimana kondisinya, apakah menggembirakan atau tidak. Ternyata sama-sama aja. Coba kita lihat gambaran mulut rahim yang normal. Ini kita lihat ya. Sebelah kiri itu, ini mulut rahim seorang wanita yang belum pernah melahirkan lewat vagina, belum pernah lewat bawah. Ya, dibilang bahwa ini mulut rahim yang nuli parah. Ya. Kemudian kalau sudah pernah melahirkan, kurang lebih seperti ini.
gitu ya. Ini sama-sama normal, ini juga normal. Dua-duanya normal ya. Dan ini hanya bisa dilakukan pemeriksaan dengan memasukkan suatu alat, kemudian dengan mata telanjang bisa kita lihat pakai bantuan sinar. Itu ya, jadi untuk melihat normal. Bagaimana kalau kanker yang serviks, yang kena kanker itu? Jadi kita lihat, ini ya, yang licin sama sekali, ini sekarang jadi permukaannya sudah kasar ya, kasar, tidak rata, ada dungkul-dungkul yang disebutkan tadi sebagai borok atau luka gitu ya, atau benjolan gitu ya, seperti itu. Ini masih mending ya, coba bagaimana yang berikutnya. Nah, ini sudah tidak berbentuk lagi ya, yang bentuk aslinya licin, bulat licin gitu ya, itu ini sudah berdungkul-dungkul gitu ya. Jadi ini gambaran kanker serviks. Bagaimana sih gejalanya? Nah, repotnya itu ini, yang kebanyakan itu tidak ada gejala, sehingga kita meremehkan. Seringkali kita itu berobat, itu kan kalau sudah ada gejalanya ya, ada keputihan, ada nyeri, ada perdarahan. Selama tidak ada gejalanya, buat apa kita periksa begitu ya? Buat apa kita melakukan deteksi dini begitu? Kemudian kalau sudah berlanjut, kadang-kadang ada keputihan, gitu ya. Keputihan itu berbau. Apakah keputihan selalu kanker? Enggak, gitu ya. Jadi orang khawatir kebanyakan waktu keputihan ini, jangan-jangan kanker serviks. Mending periksa aja deh, gitu. Jangan bilang enggak, gitu ya. Jadi salah satu gejala kanker serviks adalah keputihan. Tapi tidak selalu keputihan itu adalah kanker serviks, gitu ya. Kemudian ada juga gejala yang lain adalah perdarahan. Perdarahan itu bisa pada saat senggama, setelah senggama, atau spontan, nggak ada apa-apa, kok ini bukan waktunya mens ya, tapi kok keluar darah bercak, misalnya begitu ya, itu namanya perdarahan spontan. Kemudian nyeri, kalau sudah lebih lanjut lagi, tadi yang kita bilang bahwa dia sudah melakukan metastasis jauh, ke paru misalnya, ada sesak napas. Gitu. Atau kemudian kalau sudah lebih lanjut lagi, tumornya sudah lebih besar, itu kemudian ada gejala gagal ginjal. Buang air kecil terganggu, gitu ya. Terus kemudian sesak napas juga merupakan gejala dari gagal ginjal bisa. Kemudian kulit jadi kehitaman, sering gatal, misalnya gitu ya, perubahan dari gagal ginjal. Karena kita tahu ginjal fungsinya membuang racun-racun tubuh, gitu ya. Tapi karena gagal ginjal, karena terdesak oleh tumor, jadi tumor itu mendesak karena kan berdekatan ya dengan kandung kencing dan sebagainya, sehingga racun-racun tubuh tidak bisa keluar dengan baik melalui ginjal, melalui kencing, jadi terus ditimbun di dalam darah, kemudian gejalanya jadi macam-macam. Nah, kita ingin tahu apa sih penyebabnya kanker serviks itu ya. Jadi beberapa jurnal mengatakan lebih dari 99%. Ya kalau saya bilang kalau lebih dari 99% berarti kira-kira 100%, tadi kan kira-kira gitu ya. Itu disebabkan oleh virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus. Ya. Nah, ya kalau namanya virus kurang lebih seperti ini ya, corona juga hampir lebih seperti ini ya, cuma ya begitulah kira-kira virus gambarannya. Dan terutama adalah tipe 16 dan tipe 18. Jadi kita mengenal bahwa HPV itu banyak tipenya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ada yang bilang sampai ratusan tipenya, cuma tipe 16 dan 18 ini yang menyebabkan kanker serviks tersering. Dalam suatu studi dikatakan bahwa hampir semua perempuan itu berisiko untuk terinfeksi HPV. Jadi bukan suatu yang aneh ya, HPV itu ada di dalam vagina kita misalnya gitu ya. 75% perempuan itu selama hidupnya ada HPV-nya. Dan ini yang perlu kita cermati bahwa HPV itu atau kanker serviks itu merupakan ini virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu ya. Hampir 80% lebih ditularkan melalui hubungan seksual. Ada yang sedikit bagian yang tidak, tapi bahkan jurnal mengatakan 100% disebabkan oleh HPV dan itu ditularkan melalui hubungan seksual. Begitu, ada yang mengatakan begitu, tapi tidak bisa 100% tentunya ya. Di dunia ini kan tidak ada yang 100%, begitu ya. Ada yang di luar itu, walaupun sangat sedikit persentasenya. Jadi, siapa aja yang berisiko jadinya? Semua perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko menderita kanker serviks.
gitu ya. Itu berisiko, belum tentu jadi kanker serviks, belum tentu, tapi dia berisiko selama pernah berhubungan seksual. Jadi kenapa ada kata-kata demikian? Karena suatu penelitian waktu itu penelitian dilakukan pada biarawati, ternyata kejadian kanker serviksnya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Gitu. Jadi dikatakan bahwa kalau yang pernah berhubungan seksual akan berisiko untuk menderita kanker serviks. Saya tidak bicara menikah, tidak menikah ya, tapi ini adalah hubungan seksualnya. Jadi berisiko. Siapa lagi yang berisiko? Perempuan yang tidak pernah melakukan tes screening, tidak pernah melakukan deteksi dini, apapun jenis deteksi dininya ya, karena pap test itu salah satu deteksi dininya, tapi tidak pernah, apalagi tidak pernah secara teratur, boro-boro secara teratur, seumur hidup saya tidak pernah gitu misalnya ya, itu berisiko. Kenapa? Karena tidak ketahuan apakah ada virus di situ apa enggak, tidak pernah melaksanakan pemeriksaan deteksi dini. Nah, jadi memang every woman ya, terutama kalau pernah melakukan hubungan seksual, itu berisiko untuk kanker serviks. Nah, tadi kan HPV faktor dominannya, bukan dominan ya, etiologinya, penyebabnya. Nah, ini ada faktor-faktor risiko minor, artinya HPV ditambahi faktor-faktor yang ada ini meningkatkan risiko kanker serviksnya, gitu ya. Jadi kalau HPV aja tidak ada riwayat, tidak ada risiko ini kecil itu kemungkinannya. Tapi kalau HPV tadi kemudian ditambahi dengan faktor-faktor risiko ini meningkatkan risiko menderita kanker serviks. Bagaimana dengan perilaku seksualnya? Jadi termasuk berisiko kalau aktivitas seksualnya dimulai sebelum umur 18. Karena ini berkaitan dengan model dari mulut rahim. Mulut rahim dari seorang gadis muda belia, muda belia, kurang 18 tahun tuh beda dengan mulut rahim seorang yang sudah usia reproduksi. Kalau yang belum usia 18 itu lebih rentan gitu ya, misalnya kena erosi terus kemudian virus masuk. Multi partner ini berganti-ganti pasangan. Yang berganti-ganti pasangan bukan perempuan itu saja, partnernya multi partner, misalnya suaminya atau pasangannya itu juga berganti-ganti partner, itu juga menyebabkan kanker serviks pada perempuan-perempuan yang pasangan hubungan seksualnya. Kemudian penyakit menular seksual yang lain, kadang-kadang itu menjadi penyebab kalau sudah tertular penyakit seksual, risiko kanker serviks juga meningkat. Kemudian ini ada faktor gen sebenarnya dalam keluarga, ada yang riwayat kanker gitu ya, jadi ada faktor gen juga. Merokok ini sekarang banyak, bukan hanya para laki-laki ya, ibu-ibu, perempuan juga. Kalau kita kadang-kadang lihat perempuan juga mulai ada merokok ya. Dan yang merokok ini bukan perokok aktif saja, perokok pasif, suaminya merokok gitu ya, bukan hanya si perempuan itu aja yang merokok, tapi pasangannya yang merokok itu juga merupakan faktor risiko. Daya tahan tubuh rendah, misalnya orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang daya tahan tubuhnya rendah, misalnya penyakit HIV, misalnya begitu, dia berisiko untuk meningkat kanker serviksnya berisiko. Apa yang disebut dengan paritas tinggi? Paritas tinggi itu anak banyak. Ya, kenapa kok anak banyak? Karena pada persalinan yang berulang-ulang, itu mulut rahim itu mengalami luka tentu saja, dan luka itu berisiko untuk dimasuki oleh virus HPV begitu ya. Nah, kenapa dengan pendidikan dan sosial ekonomi rendah juga berperan? Kenapa? Ya karena orang yang tidak berpendidikan kadang-kadang juga tidak mempedulikan kesehatannya misalnya begitu. Tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan deteksi dini misalnya, ya. Karena ya kemudian apalagi sosial ekonominya rendah gitu ya, boro-boro pap-smear untuk makan aja susah misalnya begitu ya, dia tidak akan berpikir untuk melakukan pap-smear misalnya begitu ya. Dan ini faktor-faktor yang berisiko sebenarnya, menambah risiko untuk kanker serviks karena tidak melakukan deteksi dini secara baik. Nah, karena penyebabnya jelas ya, kanker serviks itu tadi dikatakan penyebabnya adalah
HPV. Kemudian dia melalui kondisi yang disebut dengan prakanker, sebenarnya bisa dideteksi sehingga kanker serviks itu bisa dicegah, gitu ya. Karena jadi sayang kalau datang dalam keadaan kanker serviks yang kemudian parah, padahal sebelumnya harusnya bisa dicegah, begitu. Jadi jawabannya adalah pasti. Apakah kanker serviks bisa dicegah? Iya, gitu ya. Kalau kita lihat ini mulut rahim tadi ya, bagaimana virus itu bisa masuk? Ini mulut rahim. Kalau mulut rahim itu tidak ada luka, luka itu bisa disebabkan apa saja, misalnya persalinan yang berulang-ulang sehingga ada erosi, gitu ya. Kemudian ya multi partner dan sebagainya, gitu ya, sehingga ada perlukaan. Nah, masuklah virus ke dalam sini. Kalau tidak ada luka, virusnya cuma di permukaan saja. Jadi bukan di dalam vagina sini aja, dia tidak akan menginfiltrasi dan tidak menyebabkan kanker serviks, gitu ya. HPV ini, HPV yang risiko rendah, nanti kita mengenal ada HPV yang high risk, ada yang low risk. Yang high risk itu artinya HPV yang bisa menimbulkan kanker serviks, gitu ya. Itu dia berkemampuan untuk bersatu dengan sel tubuh yang normal ini, dia bersatu dengan DNA tubuh kita menjadi tumor. Dan tumor inilah kemudian jadi berubah sifatnya, kemudian menjadi kanker yang invasif. Itu perjalanannya. Nah, perjalanannya sebenarnya sangat lama, pelan-pelan gitu ya. Kita lihat kalau ini serviks yang normal, itu kemudian ada HPV yang mampir di sini gitu ya. Itu memakan waktu kira-kira 1 tahun, bahkan 2 tahun kadang-kadang untuk menjadi jin 1. Ini jin ini adalah lesi prakanker maksudnya ya, di sini ya. Sebelum dia menjadi kanker, gitu ya. Dan itu perjalanannya lama banget, gitu ya. Artinya kalau seseorang tuh melakukan deteksi dini setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti akan ketahuan bahwa akan melalui ini dan akhirnya bisa diobati sebelum menjadi kanker serviks. Ya, melalui. Nah, ini kalau misalnya sudah jadi jin 1, tidak diapa-apakan pun 95% itu bisa jadi normal. Artinya virus itu cuma mampir aja, tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Tapi kalau misalnya sudah sampai di jin 3, itu sangat mungkin untuk menjadi kanker serviks. Tidak ada lagi yang dari jin 3 kemudian dari yang TA itu kemudian jadi tato normal, tidak pakai pengobatan. Dan ini bisa dilihat dengan pap smear atau IVA. Nanti kita bahas apa aja ya. Jadi caranya adalah menghindari faktor risiko. Faktor risikonya apa saja tadi? Jangan merokok misalnya, tidak melakukan hubungan seksual yang terlalu dini misalnya, tidak berganti-ganti partner gitu ya. Apalagi tadi ya? Ya itulah tadi, kesehatan dijaga, kebersihan, perilaku seksual yang normal gitu ya. Kemudian vaksinasi. Sekarang ada vaksin, dan vaksin ini nanti termasuk andalan saat ini ya, vaksin. Nanti kita bahas apa saja sih harusnya yang divaksin begitu. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah deteksi dini. Kalau vaksin itu pencegahan primer, kalau deteksi dini itu pencegahan sekunder. Kita lihat ini ya. Di mana sih letaknya? Nah ini. Pada usia-usia belia awal ini kita masih SD ya. SD, SMP, awal SMA kali ya. Itu bisa divaksin. Program WHO itu sekarang 9-13 tahun. Indonesia sudah mulai, beberapa kota sudah melakukan anak gadis 9-13 tahun sudah divaksin HPV. Ada ibu-ibu yang datang ke saya, masa dok 9 tahun sudah disuruh vaksin, itu sekolahnya nyuruh vaksin HPV. Ya kan umur segitu kan belum berhubungan seksual ya, justru itu ya. Karena yang namanya vaksin itu pencegahan. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual, divaksin dulu semuanya. Karena kita tahu HPV itu ditularkan tadi melalui hubungan seksual. Terus kemudian rokok dihindari. Ini juga ini edukasi ya, mulai edukasi termasuk ini khitan pada laki-laki itu mengurangi angka kanker serviks pada pasangannya gitu ya. Terus edukasi seksual itu penting ya, mulai dari anak SMP mulai diperkenalkan edukasi seksual. Kemudian
menginjak pada screening. Di sini screening nanti kita bahas macam-macam metodenya, ada IVA atau VIA, kemudian ada pap test gitu ya, ada kemudian yang namanya HPV testing. Jadi kita lihat tes HPV apa saja. Nah, kalau sudah tersier ini sudah sakit ya, sudah kena kanker. Kita hari ini membahas pada dua topik ini saja, pada primary prevention atau deteksi dini yang primer, kemudian pencegahan primer, pencegahan sekunder. Jadi kalau kita lihat, ini perjalanannya sangat jauh, sangat panjang ini ya, mulai dari umur 9 tahun, 15 tahun, kemudian kena HPV, kemudian menjadi kanker, itu sangat jauh. Dan ini bisa dideteksi kalau kita melakukan screening lebih dini. Vaksin kita mengenal di Indonesia saat ini baru ada dua ya. Vaksin ada yang ada Gardasil, ada Cervarix. Kita lihat bedanya apa sih dua ini. Jadi kalau kita lihat penyebab kanker serviks terbesar di Indonesia saat ini adalah HPV tipe 16 dan 18. Jadi yang Gardasil ini mengandung tambahan 6 dan 11. HPV yang 6 dan 11 ini menyebabkan kutil kelamin sebenarnya, tapi dia tidak menyebabkan kanker. Kalau yang Cervarix ini itu hanya mengandung rekombinan dari virus tipe 16 dan 18. Akan masuk ke Indonesia yang ini. Gardasil 9 nano valen 9. Jadi dia mengcover 9 tipe virus. Jadi kita tahu bahwa banyak virus di sini dia tipe 6, 18, 31, 33, 45 ini tipe-tipe virus yang di cover oleh vaksin. Kapan mulai vaksin gitu ya? Kalau WHO ini memberlakukan mulai 9 sampai 13. Jadi anak SD, mungkin SD kelas 2 kelas 3 kali ya, 9 tahun gitu ya. Kemudian dianjurkan sampai 26. Kalau HOGI itu adalah Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Itu 9 sampai 13 yang program nasional pada anak-anak SD, kemudian bisa sampai 55 tahun. Tapi kalau WHO atau American Society ini 26 tahun harapannya saat imunisasi. Nah, kemudian kalau vaksin sudah vaksinasi ya, sekarang kita menginjak screening sekarang. Ini screening itu adalah untuk deteksi atau pencegahan sekunder. Kalau yang primer karena divaksin, jadi semua divaksin, semua anak perempuan 9 sampai 13 divaksin gitu ya. Nah, kemudian screening yang berikutnya adalah sitologi. Kita kenal sebagai pap test. Pap test itu bisa pap smear, bisa prep gitu macam-macam ya. Kemudian, nah seperti inilah pemeriksaan yang dilakukan untuk seseorang melakukan sitologi. Ya, jadi posisinya memang posisi litotomi, tidak bisa posisi berdiri gitu ya. Atau nah itu kemudian dimasukkan suatu alat ini namanya spekulum untuk melihat mulut rahim. Kalau sudah kelihatan itu lendir-lendir atau permukaan dari mulut rahim ini diusap pakai brush gitu ya. Kemudian ini yang konvensional ditaruh di atas objek gelas, kemudian dioleskan gitu ya, atau pakai yang liquid base ini ya. Ini dimasukkan dalam cairan khusus, kemudian dilihat di centrifuge, dilihat di bawah mikroskop apakah ada sel-sel yang menunjukkan ada perubahan, belum ganas, masih untuk mendeteksi lesi prakanker. Jadi apakah ada sel-sel yang mulai berubah, displasia namanya, itu sudah bisa dideteksi dengan pemeriksaan ini. Kemudian ini ya, lumayan lama loh diperkenalkan pap test itu oleh Bapak Papa Nikulau ini tahun 1941. Jadi sudah lama banget ya, kita semua mungkin belum lahir ya, itu sudah ditemukan. Kemudian ini modifikasi yang lain, liquid base, thin layer preparation, ini jenis-jenis pap test. Nah ini, tapi walaupun sudah dikenalkan sejak tahun segini, tapi tetap kalau kita lihat petanya tadi 2018, angka kanker serviks masih tetap tinggi. Jadi rasanya pap test itu sudah nggak bisa diandalkan lagi ya. Soalnya kan berapa tahun itu? 100 tahun hampir ya. 100 tahun nggak sampai ya. Tapi begitulah puluhan tahun, tapi tidak berubah peta kanker serviks dunia. Gitu ya. Jadi ternyata hanya 5% perempuan di negara berkembang termasuk kita ini yang pernah melakukan pap smear atau pap test tadi. Kenapa?
Karena tidak semua kayak puskesmas di mana ya, kita sebutkan saudara yang terpencil lah. Di mana ya? Mungkin di Menep gitu ya, nggak tahu ya. Itu kan ya nggak jauh-jauh banget ya. Belum kita nggak usah bicara yang di Papua ya, saya nggak tahu. Itu apakah ada pap smear? Mungkin itu ya. Apakah ada dokter yang nanti meriksa pap smear? Karena untuk periksa pap smear itu harus dokter khusus, dokter patologi anatomi. Tidak semua rumah sakit kabupaten, rumah sakit tipe C itu punya ahli patologi anatomi. Terus kalau kemudian sudah hasil pap smear ada, kemudian terus mau diapakan? Gitu ya, itu kurang pelayanan diagnostik yang lebih lanjut, terapi lebih lanjut. Kalau pap smear-nya tidak normal, ada ketemu sel-sel yang displasia gitu ya, belum kanker ini, masih belum bicara tentang kanker. Terus diapakan? Tidak ada, dokternya di sana tidak ada. Lagi-lagi masalah sosiokultural. Kita tahu bahwa Indonesia ini juga masalah sosiokultural itu ya, karena ibu-ibu biasanya sangat tergantung pada suami. Kalau suaminya kemudian ya tidak apa ya, tidak concern kepada kesehatan istrinya. Apalagi Indonesia ini kepulauannya tersebar kemana-mana ya, ribuan pulau gitu ya. Sukar pap smear ini dilakukan. Suatu daerah bisa sampai berjam-jam untuk sampai ke rumah sakit, gitu ya. Perlu naik perahu kan Anda ya, perlu naik ya itu untuk sampai ke rumah sakit. Sehingga kita sebenarnya perlu satu metode yang satu kali datang, kemudian satu kali ketahuan ada kelainan, kemudian satu kali datang itu pun langsung diterapi, begitu. Maunya begitu kan? Supaya enggak balik-balik nanti hasil pap smear sekarang, nanti hasilnya 1 minggu lagi disuruh datang lagi, naik perahu lagi dia 3-5, enggak praktis banget, gitu ya. Jadi kita perlu metode screening yang namanya satu kali kunjungan, one visit gitu ya. Nah, kemudian kita kenal lah namanya IVA. IVA itu sebenarnya inspeksi dengan visual pakai asam asetat. Asam asetat itu ya asam cuka yang ibu-ibu sekalian pakai di dapur itu, Bu, asam cuka itu. Cuman kalau asam cuka dapur itu kan 25% ya harus diencerkan supaya jadi 3% atau 5%. Bukan ibu-ibu sendiri yang ngerjakan tentu saja ya. Jadi di tempat puskesmas atau dengan fasilitas kesehatan yang minimal itu asam asetat ini sangat mudah penyediaannya. Kalau kita lihat, kita lagi tadi pap smear itu ya dilakukan harus dipakai alat khusus ini ya, dioleskan, disentrifuge, perlu ahlinya untuk baca, ribet kitanya gitu. Nah, bagaimana dengan IVA? IVA ini cepat banget ditetesi atau diolesi asam asetat yang murah, beli di pasar tadi gampang, bidan-bidan itu sudah dilatih, kebanyakan dioleskan aja ke mulut rahim, nah langsung kelihatan ini putih-putihnya ini. Nah, langsung ini namanya lesi prakanker. Bapak Ibu sekalian, ini belum kanker, belum ya. Nah, kalau sudah gini gimana ya? Kirim aja ke rumah sakit yang bisa melakukan terapi. Artinya enggak perlu enggak perlu kemudian dilakukan, dilihat lagi, seminggu lagi suruh kontrol lagi, ya ini langsung bisa dilakukan tindak lanjut gitu. Ini sangat sederhana. Kalau di rumah sakit onkologi kita pakai IVA juga, pap smear juga, komplit pokoknya ya. Kemudian apalagi perlu alat kolposkop, ini tidak semua rumah sakit punya. Nah, dikatakan di jurnal-jurnal bahwa dia atau IVA tadi sama sensitifnya dengan pap test untuk mendeteksi lesi prakanker, gitu ya. Jadi bisa sebagai alternatif, terutama untuk daerah-daerah yang low resource, artinya daerah-daerah yang sarananya sangat terbatas. Jadi kalau rumah sakit besar di Surabaya, pap smear sudah dilakukan dengan rutin, terus datang ke tempat praktek saya, dok saya mau tes IVA, lalu buat apa sudah pap smear kemudian tes IVA gitu ya? Itu hanya untuk tempat-tempat yang low resource gitu ya, sebagai alternatif metode. Nah, yang lebih canggih lagi sebenarnya adalah tes HPV DNA gitu ya. Apa sih sebenarnya? Jadi kita lihat bahwa virus HPV itu tipenya itu banyak banget. Ada jurnal yang mengatakan 200 tipe sebenarnya ya. Jadi tipe virus ini itu bisa menginfeksi organ genital baik perempuan maupun laki, gitu ya. Kalau laki sebenarnya gampang karena laki itu organ genitalnya di luar, dicuci hilang, gitu ya.
Tapi kalau perempuan, vagina itu merupakan reservoir. Jadi kalau virus masuk ke situ, itu bisa tersimpan di situ berbulan-bulan. Bisa Anda bayangkan kan? Ya, jadi dan dikenal tipe yang menyebabkan kanker serviks itu paling banyak adalah tipe 16, 18, kemudian yang ikutan ada 31 dan 45. Tipe lain yang juga berisiko tinggi ada 33, 35. Banyak, tapi kita bilang bahwa ratusan tipe HPV itu. Dan dia ini, apa tadi? Ditularkan melalui hubungan seksual. Hampir 100%. Gitu ya. 99, sekian persen lah. Ya, hampir 100% ya. Jadi, itu tes ini lebih sensitif daripada pap tes. Kenapa? Karena sebelum menjadi lesi prakanker sudah ketahuan ada virusnya duluan, gitu ya. Jadi sama sebenarnya cara pengambilannya sama, pakai diambil tadi posisi litotomi, kemudian diambil, itu lebih akurat. Kalau hasilnya negatif artinya aman, insya Allah aman. Jadi kalau sudah kira-kira nggak perlu rutin tiap tahun misalnya gitu. Dan ini yang kabar menggembirakan lagi, ini akan ada namanya GenPET. Ya, GenPET ini bukan merupakan terobosan yang mungkin mudah-mudahan nanti akan efektif ya. Jadi GenPET itu adalah self pemeriksaan sendiri, ibu-ibu. Jadi ibu nggak perlu datang ke dokter, nggak perlu diperiksa, nggak perlu buka celana dalam, buka periksa dalam yang merupakan itu hambatan. Karena ibu-ibu itu sungkan ya kalau harus periksa dalam, buka celana dalam, apalagi kalau dokternya cowok, gitu saya nggak bisa bayangkan ya. Mungkin itu salah satu kegagalan program citologi atau pap tes itu karena keengganan kaum perempuan kita untuk melakukan pemeriksaan dalam. Padahal itu penting banget. GenPET ini masih dalam inovasi, sudah mulai dipasarkan gitu ya, pelan-pelan. Jadi ini hanya kayak pembalut gitu, ibu-ibu. Pembalut itu ditempelkan seperti ibu kalau pakai pembalut gitu. Nah, kemudian itu nanti yang dikirim ke laborat, ada HPV-nya enggak. Nah, itu kemudian tentu saja keakuratannya masih dipertanyakan ya dibandingkan dengan sistem PCR ya. GenPET ini masih kontroversial. Ada yang bilang ini terobosan baru yang akan memegang peranan. Karena apa? Karena ya itu tadi problem di negara kita adalah problem deteksi dini kanker serviks gitu ya. Padahal itu harusnya bisa dicegah gitu. Nah, ini gampang sekali. Jadi kalau sudah tesnya positif, nah kemudian kita IVA-nya positif, kanker enggak gitu. Jadi ini bagian yang membuat simpel. Jadi kalau negatif, HPV-nya enggak ada virusnya, aman deh, enggak usah periksa apa-apa lagi 3-5 tahun begitu. Bisa begitu ya. Jadi itu terobosan yang jadi orang nggak perlu datang berulang-ulang, saya tes HPV, kalau normal insya Allah 3 tahun lagi baru pap smear atau baru HPV lagi begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini urut-urutannya sebenarnya, tapi sebenarnya urut-urutan bukan berdasar waktunya, tapi macam-macam. Jadi kalau IVA itu tadi murah, mudah, jadi fasilitas kesehatan yang sederhana, HPV DNA lebih mahal, bahkan mahal banget nih kadang-kadang tempat ya. Vaksin juga masih relatif mahal. Kalau sitologi ini butuh tenaga medis terlatih untuk melakukan pemeriksaan. Apapun pesan saya adalah jangan takut untuk melakukan pap smear atau pemeriksaan dalam untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tes IVA sama HPV DNA itu sekarang metode screening yang potensial yang diharapkan bisa. Soalnya program dunia itu mentargetkan tahun 2030 itu kanker serviks tidak ada di dunia. Itu programnya. Kira-kira dari berapa kali? 10 tahun lagi. Nah, ini kita harus memperluas jangkauan untuk siapa saja yang harus dites terhadap kemungkinan kanker serviks. Mendeteksi dini itu ya. Nah, kalau gini-gini aja, satu perempuan di Indonesia tiap 1 jam meninggal karena saya serviks, katanya 10 tahun lagi apa bisa ya jadi 0 gitu ya, mudah-mudahan. Jadi tapi jangan panik karena apa? Kanker serviks bisa dicegah kok, gitu ya. Karena perjalanannya jelas dan perlu waktu bertahun-tahun untuk dari terinfeksi menjadi lesi prakanker kemudian jadi kanker itu kalem-kalem aja, nggak usah panik, nggak usah kalau ada tokoh yang meninggal baru rame-rame ke klinik minta pap smear. Nah ini apa mau nunggu tokoh artis terkenal meninggal lagi baru terus rame pap smear kan enggak gitu ya, semoga tidak memakan korban lagi.
Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit wawasan kita, kemudian mungkin diskusi kita yang lebih bisa lebih enak gitu nanti ya. Terima kasih Dokter Cindy. Silakan. Iya, terima kasih Dokter Wita atas pemaparan materi yang sangat jelas dan banyak sekali pertanyaan dokter yang masuk karena mungkin hal ini topiknya sangat erat sekali ya dok ya dengan masalah kita sehari-hari. Ini ada Ibu Maflaka dokter yang mau bertanya langsung dengan dokter. Mohon bantuan dari panitia untuk mengaktifkan mikrofon Bu Maflaka. Halo Bu Maflaka. Saya stop screen ya. Oke. Ya. Suaranya Dokter Cindy kok nggak masuk ya? Masih di mute, Dokter Cindy. Ya. Baik. Dokter sambil menunggu Bu Maflaka, mungkin kita ke pertanyaan dulu ya dokter. Baik. Dari Bu Ezi, mau bertanya dokter, apa orang sehat wajib melakukan pemeriksaan HPV bagi yang belum pernah melakukan hubungan seksual? Dan pemeriksaan bagi yang pernah apa yang melakukan yang belum? Yang belum pernah? Bagi yang pernah dokter, bagi yang pernah melakukan hubungan seksual. Dan pemeriksaan yang bagaimana yang harus dilakukan? HPV DNA atau cukup pap smear? Dan apakah HPV DNA ini bisa dilakukan di RSOS, dokter? Atau cukup pap smear gitu, dokter? Ya. Baik, ibu atau bapak ya, Ezi ya, nggak apa-apa. Jadi justru orang sehat, namanya deteksi dini dan itu bersifat untuk pencegahan, justru orang sehat. Jangan menunggu kalau ada keluhan. Orang sehat, walafiat, berhubungan seksual aktif. Nah, itu justru sasarannya untuk pemeriksaan HPV. HPV ya, kalau bisa. Tapi relatif mahal HPV ini. Paling enggak, minimal setelah 3 tahun pertama telah berhubungan seksual, sudah pernah melakukan pemeriksaan. Apa saja, mulai dari IVA boleh, kemudian pap smear boleh, apakah HPV virus, pemeriksaan deteksi dini HPV virus boleh. Jadi tapi tidak disarankan kalau di bawah 21 tahun ya, karena seperti dikatakan tadi virus ini itu banyak, bahkan seksual aktif yang sebelum 21 tahun tapi virus itu cuma mampir-mampir aja biasanya begitu dan kemudian hilang-hilang sendiri begitu ya. Jadi tidak disarankan untuk melakukan tes HPV ini. Jadi kalau lihat urut-urutannya, memang yang paling praktis IVA. Kalau tidak ada pap smear di tempat Ibu Esi. Kemudian IVA itu tentu saja melakukan Bu Bidan atau dokter umum di tempat Ibu, gitu ya. IVA dilihat. Kalau misalnya bisa di pap smear, ya di pap smear. Kalau misalnya enggak, cukup IVA dilihat apakah ada astrocyte, apakah setelah ditetesi asam astat itu kelihatan ada plak warna putih enggak? Nah, itu bidan-bidan biasanya sudah dilatih untuk itu, Ibu. Kalau misalnya Ibu pengen lebih komplit, komprehensif lagi, ya pap smear ditambahi HPV DNA. Kenapa? HPV DNA itu sebenarnya untuk mendeteksi lebih dini sebelum menjadi lesi prakanker. Pap smear-nya bisa jadi normal. Tidak ada apa-apa, pap smear-nya bagus, normal. Tapi sudah ada HPV DNA yang risiko tinggi, tipe 16 misalnya begitu. Nah, itu kan sudah lebih aware, gitu ya. Nah, ini apakah bisa dilakukan rumah sakit onkologi? Bisa. Adakah cara atau alat pemeriksaan secara mandiri? Saat ini belum ada. Ya nanti GenPET itu yang saya singgung tadi. Nanti tapi belum ada, belum secara luas digunakan. Itu ya Bu Etsy, mungkin bisa menjawab. Iya, terima kasih Dokter Rita. Kita pertanyaan selanjutnya dokter dari Bu Ika. Nah, ini tadi kan dokter sempat sebut yang multi partner itu dok. Ini Bu Ika bertanya untuk wanita yang pernah menikah lebih dari 2 kali, itu apakah termasuk multi partner dan apakah berisiko terkena kanker serviks? Baik, Bu Ika, terima kasih pertanyaannya. Yang menikah 1 kali aja sudah berisiko, Bu Ika.
Ya, jadi artinya yang pernah melakukan hubungan seksual, kalau menikah kan hubungan seksual mestinya ya. Semua yang melakukan hubungan seksual itu beresiko terhadap kanker serviks. Hanya saja risikonya meningkat kalau menikah dengan multi partner atau suaminya multi partner. Nah, bapak-bapak yang poligami misalnya, itu istrinya, bapak ini harus aktif mendaftarkan keempat istrinya, misalnya 4 istrinya, supaya mendeteksi dini kanker serviks juga. Ya, jadi bukan hanya menikah 2 kali, yang pernah melakukan hubungan seksual itu berisiko. Gitu ya, Bu Ika. Baik. Tadi sudah Bu, siapa yang mau langsung? Belum connect. Belum dokter, nanti kita. Jadi intinya kalau sudah berhubungan seksual wajib deteksi dini gitu ya dokter ya. Betul. Jadi ada orang yang belum pernah menikah datang ke saya, dok saya mau pap smear, loh kenapa belum menikah kok minta periksa pap smear? Iya dok saya belum menikah tapi saya sudah melakukan hubungan seksual. Itu bagus banget, artinya bukan bagus banget, bagus kenapa kok melakukan hubungan seksual belum menikah, bukan, tadi kesadaran diri bahwa kalau sudah pernah berhubungan seksual itu beresiko untuk terinfeksi HPV, karena beresiko terinfeksi HPV maka dia beresiko untuk mengalami kanker serviks. Beda, kalau memang yakin bahwa tidak pernah berhubungan seksual, ya enggak usah. Atau iseng-iseng mau periksa HPV, ya enggak usah. Gitu ya. Iya, dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin dokter. Dari Bu Regina, apakah semua wanita lebih baik dicek untuk deteksi dini kanker serviks walaupun tidak menikah dan tidak multi partner? Apakah harus untuk deteksi dini via pap smear? Ya, jadi saya menegaskan lagi, jadi patokannya bukan menikah atau tidak menikah, Bu Regina, tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual atau tidak. Gitu ya. Jadi sekarang era seks bebas ini tidak pakai menikah juga ya harus melakukan deteksi dini. Gitu ya. Iya. Bisa pap smear, bisa sitologi, bisa IVA, bisa tadi atau HPV tes. Bisa. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Wita. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini dokter mungkin tentang kebersihan vagina, dokter, dari Bu Monica. Jadi bagaimana cara menjaga kebersihan vagina secara cepat, dokter? Mungkin karena takut ya dokter ya berhubungan dengan ini, itu bagaimana cara menjaga yang tepat dan apakah boleh dokter memakai pembersih kewanitaan dan panty liner, itu menurut dokter bagaimana? Baik. Jadi ini bukan terkait kanker serviks ya, tentu saja ya. Jadi seluruhnya ya, maksudnya bagaimana vulva atau hygiene ya, hygiene itu. Jadi kita tahu bahwa di vagina kita itu ada flora normal. Flora normal itu ya penduduk sebenarnya, penduduk yang normal aja. Jadi saya kalau terangkan ke pasien itu sebenarnya vagina kita itu kebun binatang, saya bilang begitu ya, karena dalam ekosistem yang baik itu di situ ada bakteri, ada virus, ada jamur begitu ya. Kalau ekosistemnya baik, justru dia akan menjaga keasaman vagina. Kalau keasaman vagina itu terjaga, kuman-kuman jahat, kuman-kuman jahat ya, virus atau apapun yang patogen itu nggak bisa masuk karena dilawan oleh keasaman dari vagina kita. Nah, apa saja yang merubah keasaman vagina itu kemudian yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem itu, termasuk misalnya kita sering pakai desinfektan, gitu ya. Saking kepengen bersihnya setiap mandi pakai larutan iodin, yang salah satulah kita tahu ya. Setiap cebok pasti itu justru tidak baik karena kuman baik juga akan mati. Keasaman vagina akan terganggu, jadi justru akan mengundang jamur akan tumbuh berlebihan, misalnya begitu. Jadi, apakah panty liners itu baik? Enggak. Panty liners itu biasanya menambah kelembaban. Jadi malah lembab. Malah saran saya, kalau di rumah tidak sedang haid, ya lebih baik nggak pakai celana dalam. Begitu. Itu jadi lebih ekosistemnya lebih terjaga. Kalau panty liners itu malah lembab. Kalau lembab, ya itulah keseimbangannya jadi terganggu lagi. Gitu ya.
baik ya kalau sewaktu-waktu kapan jarang-jarang dipakai, misalnya saat bepergian jauh, misalnya begitu. Tapi kalau enggak, sebaiknya tidak. Jadi sebaiknya tidak terlalu sering pakai larutan desinfektan gitu ya. Pakai air biasa, air sabun cuci biasa, sabun mandi biasa yang bukan desinfektan. Kemudian pakai celana dalam katun yang memungkinkan untuk aliran udara itu baik gitu ya, sehingga tidak lembab. Jangan sering menahan kencing gitu ya, karena menahan kencing memicu keputihan, gitu. Kuman-kuman yang ditahan-tahan kemudian menjadi keputihan dan sebagainya. Itu ada ya. Jadi kalau ditanya apakah ada pembersih kewanitaan yang khusus, kalau nggak ada indikasi rasanya nggak perlu gitu ya. Termasuk panty liner juga jangan terlalu sering. Itu Bu Monica. Ya, terima kasih Dr. Wita. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin, nah ini dok, kalau wanitanya dari Bu Susi Wulandari, jika wanita belum pernah berhubungan seks, apakah bisa dibilang terbebas dokter dari resiko kanker serviks? Secara prinsip ya, secara prinsip ya. Jadi artinya, tapi gini, kanker serviks itu memang hampir di atas 90%, hampir 100% itu disebabkan oleh virus HPV, dan HPV ditularkan melalui hubungan seksual. Tapi ada bagian kecil yang tidak, sangat kecil, sangat kecil, mungkin 0,0 sekian gitu. Tapi resiko itu ada. Tapi kalau memang yakin tidak pernah hubungan seksual, rasanya memang benar bisa secara prinsip dikatakan bebas terhadap kanker serviks. Gitu ya. Bisa kanker serviksnya itu disebabkan oleh yang lain, bukan karena virus HPV. Kapan? Misalnya, sebenarnya kankernya itu dari rahim, ya, kanker rahim. Kanker rahim itu tidak ada hubungannya dengan HPV. Tapi karena kanker rahim itu sudah menyebar ke mulut rahim, jadi seolah-olah asalnya dari mulut rahim. Jadi dibilang kanker rahim, kanker mulut rahim. Bukan. Itu bukan kanker serviks, tapi kanker rahim, kemudian dia menyebar ke serviks gitu. Ada yang kedua yang juga sangat jarang sekali, itu wanita atau perempuan ini memiliki ibu yang ibunya itu dulu waktu hamil dia itu memakai obat-obatan tertentu. Obatnya namanya DES, diethylstilbestrol. Itu dulu obat-obat yang digunakan untuk abortus iminen, apa ya, kalau supaya mempertahankan supaya tidak keguguran gitu ya. Nah, itu ternyata menimbulkan kanker pada anak perempuan yang dikandung oleh ibu itu. Jarang sekali. Sekarang DES juga tidak pernah dipakai lagi untuk mempertahankan kehamilan. Kita tidak pernah lagi pakai DES itu, hampir nggak ada. Dan kecil sekali juga bukan disebabkan oleh HPV. Jadi Bu Susi secara teoritis, kalau tidak pernah melakukan hubungan seksual, hampir dibilang terbebas dari kanker serviks yang disebabkan oleh HPV. Tapi sekarang begini ya, hubungan seksual itu tidak selalu penis penetrasi ke dalam vagina ya. Metodenya kan macam-macam sekarang ya. Karena di beberapa jurnal penelitian bahwa tangan atau kemudian bibir, kemudian misalnya orang-orang yang melakukan oral seks ya, tanpa itu juga berisiko kalau pasangannya punya HPV. Gitu, walaupun sangat jarang, karena kan asam di lidah segala macam itu kan juga jahat terhadap HPV. HPV tidak mungkin hidup lama di situ. Jadi Bu Susi tidak usah khawatir kalau tidak pernah berhubungan seksual, lupakan kanker serviks gitu menurut saya ya. Jangan mikir yang 0,0 sekian gitu ya, nanti stres kalau mikir yang 0,0 sekian gitu ya. Gitu ya Dr. Cindy ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Wita. Pertanyaan selanjutnya ya. Dokter. Ya. Dari Bu Ramida Fadila, apakah vaksin HPV yang dilakukan sebelum menikah atau berhubungan seksual itu lebih efektif daripada melakukan pap smear pada orang yang sudah melakukan hubungan seksual? Ya, jadi ini dua mekanisme yang berbeda. Jadi kalau vaksinasi itu pencegahan primer, artinya sebelum kena infeksi,
sebelum berhubungan seksual, artinya sebelum kena HPV-nya sudah ada vaksinnya. Itu pencegahan primer namanya. Tapi kalau pap smear itu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu kalau orang sudah kena HPV. Gitu. Jadi dua-duanya, gitu ya. Dua-duanya. Kalau vaksin HPV itu dilakukan sebelum menikah atau sebelum berhubungan seksual, itu memang lebih efektif dalam mencegah kanker serviks daripada yang pernah berhubungan seksual. Tapi kemudian kalau untuk pencegahan sekunder yang terdiri dari pap smear bisa, IVA bisa, kemudian tes HPV, itu pencegahan sekunder beda. Di vaksin tetap vaksin, yang pencegahan tetap pencegahan, yang sekunder jadi beda. Jadi kalau bisa ya dua-duanya. Ya, apakah lebih efektif vaksin? Nggak bisa, karena begini Ibu, vaksin itu hanya mengcover virus nomor berapa tadi ayo? 16, 18, kemudian yang nano itu 9 virus lainnya. Tapi kan HPV itu penyebab kanker serviks itu kan ratusan begitu ya. Mungkin saja banyak yang tidak di-cover oleh vaksin. Ada jenis virus lain yang ternyata tidak ada dalam vaksinnya. Maka itu walaupun sudah divaksin tetap harus melakukan deteksi dini sekunder. Baik itu IVA atau tes HPV, DNA atau sitologi atau pap smear itu. Semua pencegahan sebenarnya Bu Rahmi. Itu ya. Oke, baik dokter. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dokter yang sering di orang-orang, kalau sudah menikah itu apa perlu vaksin dokter? Atau sudah berhubungan seksual? Kalau sudah menikah, sudah pernah berhubungan seksual, tetap ada gunanya. Kalau kita lihat bahwa batasannya Amerika itu Society itu Obsgyn Amerika itu batasnya sampai 26. Artinya mungkin sudah menikah kan kalau 26 itu. Kemudian HOGI itu Indonesia ya, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia itu bahkan sampai umur 55 tahun. Gitu ya. Jadi vaksin masih bisa. Jadi kenapa kok perlu gini? Jadi virus HPV itu hanya pada permukaan epitel ya. Tidak ada virus yang masuk ke dalam darah, virus itu sampai ke tubuh kita misalnya begitu. Sehingga kalau orang terinfeksi HPV jadi demam misalnya begitu ya, nggak ada. Gitu ya. Beda sama misalnya virus corona misalnya ya, itu beda. Jadi HPV ini khasnya adalah dia hanya nempel di permukaan tubuh. Di mukosa itu mukosa vagina, mukosa serviks, mukosa mulut gitu ya. Makanya ada HPV itu pada orang-orang pada TA lidah segala macam itu ada gitu ya. Sebabnya adalah HPV ada. Tapi itu dia yang menyebabkan kemudian jadi kanker, bukan berarti virusnya itu kemudian masuk ke dalam darah terus menyebar kemana-mana virusnya, enggak gitu ya. Makanya orang yang terinfeksi HPV tidak bisa membangkitkan antibodi. Ya, kenapa sih kok kita perlu vaksin? Karena dengan menyuntikkan vaksin yang isinya adalah bukan virusnya ya. Jadi Ibu, Bapak sekalian, vaksin PV ini bukan menyuntikkan virus yang dilemahkan, sama sekali tidak. Hanya rekombinan aja, bagian dari tertentu dari rekombinan DNA gitu. Dengan disuntikkan ke dalam tubuh, dimasukkan ke dalam darah kan, otomatis masuk ke dalam darah. Itu kemudian membangkitkan antibodi kita, sama seperti vaksin-vaksin. Kenapa kok kita divaksin TBC misalnya, vaksin BCG ya, kemudian vaksin-vaksin yang lain tetanus segala macam itu untuk membangkitkan antibodi. Nah, kalau ada antibodi di dalam tubuh kita, kemudian nanti pada saat berhubungan kemudian ada HPV yang nempel di mulut rahim yang luka misalnya, kan bisanya nembus kalau ada luka. Kalau mulut rahim mulus, nggak ada lukanya sama sekali, kan virus nggak bisa masuk. Memang vaksin nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya ada luka itu kan bisa karena persalinan, bisa karena hubungan seksual, itu kan bisa ada perlukaan. Hampir pastilah mulut rahim akan ada lesi atau perlukaan. Di situ kalau ada HPV bisa masuk. Nah, inilah fungsinya antibodi yang diperoleh dari vaksin tadi untuk
melawan virus itu. Jadi tetap ada gunanya. Apakah kalau sudah vaksin itu masih perlu pap smear, masih perlu dideteksi, masih ada gunanya. Terus tadi pertanyaannya apa? Vaksin apakah efektif kalau sudah pernah berhubungan seksual dan pernah terinfeksi HPV gitu ya? Masih ada gunanya, masih sangat efektif. Iya. Gitu ya. Terima kasih Dokter Vita. Selanjutnya dari Bu Arifa, Dokter. Ada pemeriksaan pap smear untuk usia wanita 54 tahun sebaiknya dilakukan berapa kali, Dokter? Jadi bukan patokannya bukan umur, Ibu. Bukan, ya. Jadi memang berbagai organisasi di dunia macam-macam. Ada yang setahun sekali misalnya. Jadi sama umur 35 sama umur 40 sama umur 54 sama, Ibu. Jadi kalau sudah umur 54 berapa kali setahun nggak ada. Jadi cuma kita mempermudah saja. Kalau WHO itu 3 tahun sekali. Biasanya 3 tahun sekali ya. Jadi itu mulai dari umur 29. Umur 9. 21 sampai 29 itu enggak, jadi mulai 21. Karena anggapan bahwa orang berhubungan seksual tuh umur 16, sekitar 15 gitu di sana ya. Jadi kalau 21 ke atas itu sudah mulai pap smear, 3 tahun yang sudah pernah berhubungan seksual ya. Itu 3 tahun sekali. Nah, di kita itu kadang-kadang ya orang kalau dikasih jadwal ibu 3 tahun lagi ya pap smear, lupa kadang-kadang. Tahun ini saya sudah belum ya? Apa enggak? Tahun lalu ya? Kan bingung ya. Tapi kalau misalnya ibu melakukan pap smear ditambahi lagi HPV, tes HPV, dan tes HPV-nya itu negatif, ibu bisa 3 tahun sekali. Bahkan kalau benar-benar normal bisa 5 tahun sekali. Gitu Bu Arifah. Gitu ya. Jadi bukan, kalau usia 54 sudah mulai jarang nih, gitu. Enggak. Sampai kapan ini sekarang pertanyaannya? Sampai kapan? Apakah saya seumur hidup harus pap smear gitu kan? Itu yang pertanyaan sering ditanya. Ada orang umur 65, saya sudah menopause 10 tahun, Dok. Masa perlu pap smear terus? Sampai kapan ini? Gitu ya. Jadi beberapa protokol mengatakan 65 batasnya. 65. Dengan syarat bahwa sebelumnya sudah pernah pap smear dan pap smear-nya normal. Gitu ya, artinya begitu. Jadi kalau seumur hidup belum pernah pertama kali datang umur 65, ya untuk mengatakan bahwa habis itu tidak perlu pap smear lagi ya, satu kali itu di pap smear, kemudian kalau normal, lah mungkin tidak perlu lagi. Atas 65, beberapa protokol mengatakan 65. Jadi ya, kalau misalnya di-combine pap smear dan tes HPV DNA itu bisa itu lebih sangat bagus. Ya, betul. Jadi IVA atau citologi, pap test itu kemudian ditambahi HPV DNA. Baik, terima kasih Dokter Vita. Pertanyaan selanjutnya, ini Dok ada Ibu Indrawati Asmadi. Siang Dok, saya mau tanya, anak saya itu sempat suntik HPV, vaksin HPV, tapi cuma sampai 2 kali Dokter. Karena setelah itu pandemi, sebenarnya harusnya kan 3 kali Dokter. Nah itu selanjutnya perlu suntik dari awal lagi, dari yang pertama, atau dilanjutkan saja suntik yang ketiga? Kurang jelas sebenarnya ya, Bu Indrawati. Pertama, anaknya umur berapa? Itu penting, karena kalau anaknya umur antara 9 sampai 13, itu memang hanya perlu 2 kali dengan jangka waktu 6 bulan. Tapi kalau ceritanya Bu Indra ini mestinya 3 kali katanya gitu ya. Iya, Dokter. Itu rasanya ini yang di atas 13 tahun rasanya ya. Cuma 2 kali, kemudian sekarang pandemi. Ya, memang susah juga ya pandemi. Nah, kenapa? Umur 23 Dokter anaknya. Umur 23, baik, enggak apa-apa. Jadi yang terpenting justru 1 dan 2. Itu jaraknya harus sesuai dengan ketentuan. Biasanya 2 bulan ya, atau 1 bulan kalau yang cervarix. Kemudian kapan yang ketiga? Nah, yang ketiga ini kalau misalnya pandeminya sudah selesai, langsung suntik yang ketiga, Bu. Enggak perlu dari awal. Gitu ya. Karena begini, kalau misalnya seseorang itu keburu hamil misalnya ya. Jadi kan 2 kali suntik itu keburu hamil. Terus kapan ini yang ketiga saya gitu ya. Ketiga itu nanti setelah melahirkan. Jadi beberapa literatur mengatakan asal tuntas dalam 20 bulan. Gitu ya. Jadi beberapa mengatakan, jadi kalau misalnya
suntik pertama, kedua batasnya 2 bulan kira-kira, kemudian hamil. Hamil itu kan 9 bulan, ditambah 9 bulan kan masih 11 bulan kira-kira ya total, itu masih bisa. Suntik aja yang ketiga langsung, tidak perlu diulang dari awal. Gitu. Ada pertanyaan lain, misalnya dulu saya pakai vaksin yang Gardasil, yang 4 virus. Nah, nanti kalau datang yang 9 virus, apakah saya perlu vaksin lagi gitu kan? Nanti kalau masuk ke Indonesia yang 9 yang nanovalen itu apakah perlu vaksin lagi? Nggak perlu. Karena yang penting di dalamnya adalah 16 dan 18 dan itu ada cross silang. Vaksin itu ada reaksi silang, bisa beberapa virus juga tertangani di situ. Setelah menjalani vaksin, oh ya, BSD. Itu ya pertanyaan tadi buat Bu, siapa tadi ya? Sebelumnya tolong. Dari ya. Ada yang sebelumnya tadi, nah ini ya. Berapa lama harus vaksin diulang? Ya. Oke. Setelah menjalani vaksin apa itu berapa lamanya? Jadi begini, beberapa penelitian mengatakan setelah divaksin, kemudian mencapai maksimal kira-kira 7 bulan, 8 bulan maksimal. Kemudian setelah itu tidak menurun, dia plato. Dan masih bagus kadarnya. Bahkan dikatakan tidak perlu vaksin ulang. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, ini penelitian pertama kali vaksin itu kan kira-kira sudah hampir 20 tahun yang lalu. Itu sampai sekarang tidak perlu diulang lagi. Jadi kalau sudah vaksin HPV ya sudah cukup antibodinya untuk melawan virus HPV. Iya. Terima kasih Dokter Wita. Lalu ada juga dok pertanyaan, kalau sudah vaksin itu apakah sudah cukup atau saya perlu pap smear dan lain-lain dok? Ini kan sering dokter. Ya, mungkin itu menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi ini usia 60, batas terakhir, kalau misalnya usia 60 sudah menopause, usia 60 sudah menopause misalnya. Ya. Terus sebelumnya 3 kali berturut-turut normal, oke, sudah tidak perlu lagi Ibu. Tidak perlu ya dok. 65 tapi biasanya 65, 65 gitu ya. Tapi kalau 60 Ibu sudah menopause 10 tahun misalnya begitu, umur menopause rata-rata kan 50. 10 tahun sudah menopause, kemudian saya sudah rutin ini tiap tahun sudah periksa pap smear ini, saya sudah 60, rasanya sudah bisa stop karena kalau asal 3 pap smear sebelumnya itu normal, tidak ada apa-apa. Itu sudah bisa berhenti Bu Rani. Oke dokter. Dokter ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat dokter. Bu Retno Indah Kusumawati, almarhum Ibu Mbak Retno ini meninggal karena kanker serviks. Nah, terus seberapa besar saya beresiko mengalami hal yang sama? Saya berusia 22 tahun dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Kanker serviks tidak ditularkan, tidak diturunkan ya, Bu Susi ya? Bukan Ibu, ya? ini dok di kolom komentar dok, Bu Retno Indah. Iya, jadi Bu Retno, jadi kanker serviks tidak diturunkan. Mungkin kelainan gennya atau gen-gen tertentu yang onkogen gitu mungkin diturunkan. Tapi kanker serviksnya sendiri tidak diturunkan dan tidak ditularkan melalui ya, kontak yang erat dengan ibu, gitu ya, enggak. Jadi kanker serviks itu hampir pasti disebabkan HPV dan HPV ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu ya. Jadi enggak perlu khawatir, cuma vaksin aja dulu deh. Gitu kan nomor 23 belum pernah berhubungan seksual atau belum menikah. Belum. Nah, vaksin dulu. Nanti kalau sudah berhubungan seksual, sudah punya suami, nah pap smear rutin, gitu ya. Seperti ketentuan tadi gitu aja. Tapi tidak diturunkan dan tidak ditularkan kanker serviks itu. Ya. Iya. Dokter Rita, sepertinya pertanyaannya sudah selesai nih dokter. Nanti mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa kita simpan dulu. Saya persilakan Dokter Wita untuk menyampaikan closing statement, dokter. Baik, saya sebenarnya prihatin banget. Kalau saya lihat dari saya menjadi dokter SPOG itu sejak 2002.
sampai sekarang tuh gambaran kanker serviks di Indonesia, di Jawa Timur, dan di ruangan saya berdinas di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo itu tidak berubah. Masih tinggi. Kita mengadakan penyuluhan itu juga rasanya tidak banyak manfaatnya. Jadi saya menekankan lagi pada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau punya anak gadis, coba divaksin sejak awal, gitu ya. Ibu-ibu yang sudah menikah, atau yang belum menikah tapi sudah pernah berhubungan seksual, monggo sebaiknya melakukan deteksi dini, baik IVA atau pap smear itu tadi, atau tes HPV. Kemudian saya pesan juga para suami, ini penting banget. Ya, ibu itu kan penting banget ya. Kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sekarang bekerja, itu kan juga tulang punggung keluarga, gitu ya. Kemudian yang tidak pun, yang ibu rumah tangga full, kalau sampai sakit, rumah tangga juga amburadul jadinya. Siapa yang ngurusin anaknya kalau ibunya sakit? Jadi para bapak sekalian, mohon perhatian. Saya senang banget kalau ada pasien yang datang diantar suaminya. Senang banget saya. Itu menunjukkan bahwa suaminya itu peduli. Saya tidak pernah misalnya meriksa para ibu itu kemudian suaminya saya suruh keluar, enggak. Yang suruh saya keluar tuh kalau pacarnya gitu ya. Akhirnya belum, itu baru kalau. Jadi saya senang banget kalau para suami ini peduli, kemudian segera memvaksin anak gadisnya, terus mendorong istrinya untuk melakukan deteksi dini kanker mulut rahim, yang sebenarnya sangat-sangat bisa dicegah, gitu kan. Kalau kanker paru nggak bisa dicegah, susah lah. Kanker yang lain itu susah, tapi kalau kanker serviks ini sebenarnya mudah banget, asal deteksi dininya lebih awal. Itu udah kesini take home message saya. Belum di-unmute, Dr. Cindy. Terima kasih Dr. Wita atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat berguna juga buat ibu-ibu sekalian. Dan pada kesempatan hari ini sebelum menutup acara, dokter saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu RRS Family dan para peserta sekalian berkaitan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional, Rumah Sakit Onkologi Surabaya dan mengadakan program khusus pemeriksaan HPV DNA untuk peserta Saturday Sharing pada siang hari ini, khusus bagi peserta pada siang hari ini. Jadi akan ada voucher harga khusus yang akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020. Jadi bagi para peserta sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut atau mendaftar, bisa mendaftarkan diri di nomor WhatsApp kita di 081 233 555-687. Atau bisa dilihat nanti di kolom komentar. Baik, demikian Saturday Sharing kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wita yang sudah sharing ilmu yang sangat luar biasa pada siang hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang terus mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, saya mewakili panitia, saya mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri, mari kita mengabdikan momen bersama dengan foto virtual. Jadi walaupun terasa jauh karena pandemi, kita masih bisa foto bersama-sama. Saya mohon dengan hormat ibu-ibu sekalian yang ada di rumah bisa mengaktifkan mikrofon videonya, jadi bisa kita saling ketemu nih, walaupun mungkin jarang ketemu karena pandemi ya, tapi kita bisa ketemu semuanya di sini. Dan berkaitan dengan Hari Kesehatan ini, kita akan mengucapkan salam sehat dengan menaruh tangan kita di sebelah tangan kanan di depan bahu sebelah kiri. Iya, sebagai tanda kesehatan. Salam sehat. Saya mohon dari panitia bisa screenshot, ibu-ibu bisa tahan dulu ya posenya. Senyumnya jangan lupa ibu-ibu. Ya, bisa di screenshot dulu dari panitia. Oke. Baik, sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di acara Saturday Sharing berikutnya. Saya Dr. Cindy mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Amin, dokter. Lebih dan kurangnya maaf ya, apabila ada yang kurang. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi dokter. Ya, sama-sama.